Aku Pan-Pan, peri penjaga hutan yang akan mendongengkan sebuah kisah. Kali ini kisahnya berjudul Keong Emas. Apakah kalian sudah siap untuk menyimak kisah ini? Kalau sudah, yuk kita dengarkan bersama-sama. Dahulu kala di sebuah kerajaan yang megah bernama Kerajaan Daha, hiduplah dua orang putri raja yang cantik jelita. Yang sulung bernama Galuh Ajeng dan yang bungsu bernama Chandra Kirana. Kerajaan Daha terkenal makmur dan damai. Rakyat hidup sejahtera dan kedua putri sangat disayangi oleh ayahandanya, yaitu sang raja. Namun, di balik keindahan itu tersimpan bibit rasa iri yang diam-diam tumbuh di hati sang kakak. Suatu pagi di taman istana yang penuh bunga berwarna-warni, Galuh Ajeng dan Chandra Kirana duduk bersama sambil berbincang. Chandra Kirana berkata lembut, "Kak, ayah berkata sebentar lagi akan datang tamu penting dari kerajaan seberang." Galuh Ajeng tersenyum, tapi matanya menyimpan rasa ingin tahu. Siapakah gerangan tamu istimewa itu? Beberapa hari kemudian muncullah Raden Inu Kertapati, seorang pangeran tampan dan gagah dari kerajaan seberang. Ia datang dengan menunggangi kuda putih, membawa hadiah dan pesan perdamaian. Begitu melihat Chandra Kirana, hatinya langsung bergetar, cinta pada pandangan pertama. Dan ternyata sang raja pun telah menjodohkan mereka berdua. Galuh Ajeng tertegun, matanya menatap penuh kecemburuan. Kenapa bukan dia yang dipilih? Malam harinya, Galuh Ajeng duduk sendiri di kamarnya, menatap cermin dengan marah. "Tidak, aku tidak akan membiarkan Chandra Kirana menikah dengan pangeran itu." Dalam amarah, ia memanggil seseorang yang dikenal dengan kekuatan yang gelap. Di tengah hutan gelap yang berkabut, Galuh Ajeng menemui penyihir tua berjubah hitam. "Aku ingin adikku lenyap dari kerajaan ini," katanya. Penyihir itu tertawa seram. "Baliklah Tuan Putri, tapi ingat, kejahatan selalu punya balasan." Dengan tongkatnya, penyihir itu mengucap mantra merah menyala. Dan pada malam itu menjadi saksi awal penderitaan sang putri yang tidak berdosa. Keesokan paginya di tepi sungai yang tenang, Chandra Kirana berjalan seorang diri. Tiba-tiba kabut tebal menyelimuti dan penyihir jahat datang meneriakkan mantra. "Engkau akan hidup sebagai keong sampai kita sejati menemuimu." Cahaya merah berputar dan blar. Tubuh Chandra Kirana berubah menjadi seekor keong emas yang bersinar indah. Penyihir melemparkannya ke sungai, dan keong emas pun hanyut terbawa arus yang panjang. Keong kecil itu mengapung di antara daun dan ranting, melewati hutan dan sawah, menembus sinar matahari yang hangat. Walau tubuhnya berubah, di dalam hatinya Chandra Kirana tetap berdoa. "Semoga ada orang baik yang menolongku." Doanya terkabul. Seekor keong berkilau ditemukan oleh seorang ibu tua yang baik hati di tepi sungai. Cantiknya keong ini, akan kubawa pulang ke rumah," kata ibu itu sambil tersenyum. Ia meletakkan keong emas dalam tempurung air di rumahnya yang sederhana. Setiap kali ibu tua itu pergi bekerja di ladang, ajaibnya, keong itu berubah kembali menjadi Chandra Kirana. Ia menumbuk padi, membersihkan rumah, menyiapkan makanan, dan mengisi rumah kecil itu dengan kaki. Namun begitu ibu itu pulang, Chandra Kirana berubah lagi menjadi keong diam tanpa suara. Suatu hari karena penasaran, ibu tua itu mengintip dari celah pintu. Dan betapa terkejutnya ia melihat seorang putri cantik muncul dari dalam cangkang keong emas. "Ya Tuhan, rupanya engkau bukan keong biasa." Mulai hari itu, ibu tua itu menjaga keong emas dengan sepenuh hati. Sementara itu, jauh di kerajaan lain, Raden Inu Kertapati tidak pernah berhenti mencari tunangannya yang hilang. Ia menempuh hutan, mendaki gunung, menyeberangi sungai, bertanya pada rakyat di setiap desa yang ia lewati. "Apakah kalian melihat seorang putri bernama Chandra Kirana?" Tapi tak seorang pun tahu. Sampai akhirnya ia bertemu seorang pertapa tua di bawah pohon yang besar. Sang pertapa berkata lembut, "Pergilah ke sebuah desa di tepi sungai. Di sana kau akan menemukan seekor keong emas. Itulah belahan jiwamu yang sesungguhnya." Dengan harapan baru, pangeran segera berangkat menuju desa tersebut.
Setibanya di sana, pangeran melihat seorang ibu tua di depan rumahnya. Di tangannya berkilau seekor keong. Hatinya berdebar. Bolehkah aku melihat keong itu, Bu? Ibu itu mengangguk, menyerahkan dengan lembut. Begitu pangeran menyentuh keong emas, cahaya emas menyilaukan memenuhi ruangan. Dalam sekejap, keong itu berubah kembali menjadi Putri Candrakirana. Raden Inu. Candrakirana. Mereka berdua berpelukan dengan haru. Kutukan penyihir jahat pun patah oleh kekuatan cinta sejati. Candrakirana dan Raden Inu Kertapati pun kembali ke kerajaan Daha. Sang raja menyambut dengan sukacita, sementara Galuh Ajeng harus menerima hukuman atas perbuatannya. Kemudian pernikahan digelar dengan mewah. Rakyat bersorak, bunga berterbangan, dan seluruh kerajaan bersinar oleh kebahagiaan. Dan sejak saat itu, Putri Candrakirana dan Raden Inu Kertapati hidup damai dan bahagia selamanya. Keong emas menjadi simbol bahwa kebaikan dan cita sejati akan selalu mengalahkan iri hati dan kejahatan. Nah, dari cerita ini kita belajar jangan pernah iri pada kebahagiaan orang lain, karena kebahagiaan hati akan selalu membawa cahaya dalam hidup kita. Terima kasih sudah menonton. Nanti kita akan bertemu lagi di cerita selanjutnya ya. Dadah, Pampan pamit. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Terima kasih.